Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi Ma'rifah Al-Wasithah. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Ismi Hamidah Rasyad. NIM saya adalah 0702212102. Selanjutnya, kepada Salman saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Salman Frezi, NIM saya 0702212111. Kepada saudara Wahyu, saya persilahkan untuk perkenalan selanjutnya. Perkenalkan nama saya Wahyu Putra Prayuda, NIM saya 0702212121. Baik, tapi pembahasan pada materi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu beriman kepada malaikat yang akan disampaikan oleh Salman. Yang kedua ada beriman kepada kitab yang akan disampaikan oleh Wahyu. Dan yang ketiga ada beriman kepada Nabi dan Rasul yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik teman-teman semua, selamat mendengarkan. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa sih Ma'rifah Al-Wasithah itu. Ma'rifah Al-Wasithah yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi utusan dan perantara Allah Subhanahu wa taala dengan umat manusia untuk menyampaikan ajaran-ajarannya, tentang kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para utusannya dan tentang para malaikatnya. Semua itu sudah dirangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada malaikat Allah dan iman pada Nabi dan Rasul, dan juga iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama yaitu adalah iman kepada malaikat. Yang pertama terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah pengertian dari malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari nur atau cahaya, serta memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lainnya. Malaikat merupakan makhluk gaib, senantiasa taat kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, serta memiliki pemikiran yang jernih dan lurus. Dan berikut adalah sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat adalah yang diciptakan dari cahaya atau nur dan diberilah Allah roh, maka jadilah makhluk Allah yang bernama malaikat. Karena malaikat tercipta dari cahaya, maka malaikat mempunyai beberapa sifat seperti cahaya, yaitu malaikat tidak bisa dilihat dan mereka mampu bergerak secepat cahaya. Antara malaikat yang mempunyai sayap, ada yang mempunyai 2 sayap, ada yang mempunyai 3-4 sayap, dan ada yang lebih dari 4 sayap. Dan kemudian yaitu adalah jumlah malaikat. Jumlah malaikat sebenarnya sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Berikut adalah 10 nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala beserta tugas-tugasnya. Malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril, yaitu yang bertugas menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikael yang bertugas menangkap rezeki. 3, malaikat Israfil yang bertugas mendatangkan kala. Yang keempat, malaikat Israfil yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas untuk mempertanyakan pertanggungjawaban manusia semasa hidupnya. Yang ketujuh adalah malaikat Rakib yang bertugas mencatat amal kebaikan manusia. Yang kedelapan adalah malaikat Atid yang bertugas mencatat amal kejahatan manusia. Yang kesembilan adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Yang kesepuluh adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Terima kasih Salman. Selanjutnya ada Wahyu. Kepada Wahyu saya persilahkan. Nah, yang kedua adalah iman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah dalam arti bahasa berarti sesuatu yang ditulis. Kitab yang berarti perintah atau ketentuan-ketentuan. Sehingga kitab Allah yang berarti perintah atau ketentuan-ketentuan Allah. Di samping itu, ada juga yang disebut suhuf yang berarti wahyu yang diturunkan kepada para nabi, yang dikumpulkan dalam lembaran-lembaran seperti yang terdapat dalam Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan sebagainya. Itu apabila dikumpulkan dalam jumlah yang lebih besar disebut kitab. Macam-macam kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4, yaitu kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kandungan kitab Allah. Isi kitab Allah mengandung ajaran tauhid, mengesahkan Allah, bahwa manusia diwajibkan menyembah Allah dan bertaubat karena Allah. Ajaran tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dan makhluk lainnya. Setiap muslim wajib iman kepada semua kitab Allah. Seorang muslim hendaknya hati-hati karena kitab Allah Al-Quran yang dijamin kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiduna. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Apa sih pengertian Nabi dan Rasul ini? Nabi adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyunya untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan diwajibkan untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Berikut beberapa sifat Nabi dan Rasul. Rasul memiliki kelebihan dari manusia yang lainnya, sehingga sifat-sifat ini disebut dengan sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul ini ada 4. Yang pertama, sifat benar atau sidik. Seorang Rasul selalu benar perkataannya maupun perbuatannya. Yang kedua, ada kepercayaan atau amanah. Seorang Rasul mustahil berkhianat, baik dari manusia apalagi kepada Allah. Yang ketiga, ada menyampaikan atau tabligh. Seorang Rasul mustahil menyembunyikan sesuatu yang sudah diwahyukan kepada hambanya. Yang keempat, ada kecerdasan atau fatonah. Seorang Rasul memiliki kekuatan berpikir yang tinggi. Nabi dan Rasul memiliki beberapa tugas. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, mengajarkan kepada manusia cara-cara beribadah. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah baik berupa perintah-perintah maupun larangannya. Yang keempat, ada menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memberikan kabar gembira bagi umat yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan kabar berita kepada umat yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, memberikan contoh-contoh perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi panutan semua umat manusia. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video presentasi kami mohon maaf. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.